Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hoiri Bahri dari Prodi PTOIR. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir dasar komputer dan pemrograman. Jadi kami membuat program yang bernama Fisika Sayangku. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu deskripsi dari program ini. Jadi Fisika Sayangku ini adalah program berbasis GUI atau Graphical User Interface yang dibuat menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa Python. Nah, dengan tujuan untuk mempermudah pengguna dalam menjawab persoalan yang ada pada pelajaran fisika gitu. Jadi program ini dilatar belakangi oleh pemikiran penulis kami terhadap pelajaran fisika di SMK. Jadi kan waktu itu kan pelajaran fisika itu kan minim banget gitu. Sedangkan untuk tes UTBK itu pakai soal fisika juga. Terus sehingga dengan program tersebut secara tidak langsung kita membuat program sekaligus belajar fisika gitu waktu di SMK itu. Jadi program ini memiliki tampilan interface yang minimalis atau sederhana karena ini tuh difokuskan kepada performance program. Pada main window kita akan disuguhkan dengan beberapa menu dan label. Akan disuguhkan beberapa menu dan label untuk mempermudah pengguna dalam mengoperasikan program. Oke. Saya percaya bahwa dengan membuat program, kita tidak hanya akan hafal, melainkan kita akan memahami isi dari program tersebut. Karena sebelum kita membuat program itu, kita juga harus menganalisis algoritma seperti apa nanti programnya akan berjalan. Selanjutnya kita akan membuat flowchart gitu. Dan akhirnya kita akan mengimplementasikannya pada sebuah kode gitu. Oke, saat ini kita sudah berada di flowchart dari program rumus fisika. Langkah awal yang akan dilakukan adalah kita awali dengan terminal mulai. Ini merupakan langkah awal yang akan kami lakukan. Nanti untuk program itu sendiri, langkah awalnya yaitu kita mulai dari halaman utama. Oke, selanjutnya menambahkan variabel rumus. Jadi menambahkan variabel rumus ini merupakan input ya, merupakan flowchart input, di mana nanti variabel-variabel yang akan kita lakukan untuk operasi kita tambahkan di sini. Nanti kita asumsikan kita akan membuat program rumus gaya. Untuk gaya itu sendiri kan ada beberapa komponen ya, diantaranya ada komponen F, ada komponen M, ada komponen A. Nah, nanti untuk di programnya itu sendiri kita menggunakan text box sebagai inputnya. Selanjutnya masukkan rumus. Masukkan rumus ini merupakan tahapan di mana variabel-variabel yang telah kita buat sebelumnya itu kita masukkan fungsinya, kita masukkan rumusnya. Jadi tadi kan kita kan membuat program dari gaya ya. Jadi gaya itu tersendiri kan rumusnya F sama dengan M kali A. Nah, ini merupakan bagian ini merupakan tempat di mana kita akan memasukkan rumus-rumus tersebut. Selanjutnya hasil operasi. Hasil operasi ini merupakan tampilan di mana hasil operasi yang akan kita lakukan itu dihasilkan di sini. Jadi ketika kita mengklik button dari program yang kami buat, yaitu misalkan di variabel input ini kita masukkan button ya. Nah, saat kita klik button itu, hasil operasi dari rumus-rumus ini akan ditampilkan di sini gitu. Selanjutnya kalau misalkan hasilnya sudah ada, kita hanya punya dua opsi, yaitu untuk mengulangi proses atau tidak. Jika kita akan mengulangi proses, kita akan ditampilkan dengan halaman awal. Jika tidak, ya kita selesai gitu. Oke, saat ini saya sudah berada di Visual Studio Code ya. Saya akan menjelaskan tampilan awal dari program itu seperti apa. Jadi yang pertama itu ada import OS. Jadi import OS ini berfungsi sebagai agar kita bisa pindah ke halaman selanjutnya ya. Selanjutnya ada from Tkinter. Jadi Tkinter ini merupakan GUI toolkit yang akan kita gunakan sebagai program yang akan kami jalankan. Oke, selanjutnya master sama dengan TK. Jadi ini tuh merupakan master sama dengan Tkinter ya. Selanjutnya ada master.title. Jadi ini merupakan judul dari program yang akan dibuat. Saya memasukkan judul itu Fisika Sayangku. Selanjutnya ada master.geometry. Ini merupakan
ukuran dari program yang akan dibuat itu berapa ini. Kalau di sini saya masukkan 300 kali 300. Selanjutnya ada dev window open gaya. Dev open window gaya .os system gaya f.py. Jadi ini merupakan fungsi untuk pindah ke bagian dari gaya f.py. Selanjutnya ada fungsi open window tekanan. Jadi ini merupakan fungsi untuk pindah ke laman tekanan. Selanjutnya ada label. Ini merupakan label dari label. Jadi label.master. Master ini merupakan selanjutnya. Oke, saat ini saya sudah berada di Visual Studio Code. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laman awal ya, tampilan awal dari program yang akan dibuat. Jadi yang pertama-tama yaitu import OS. Jadi ini tuh untuk pindah ke halaman selanjutnya. Selanjutnya from Tkinter import. Jadi ini Tkinter ini merupakan GUI toolkit ya untuk program yang akan dibuat. Selanjutnya master menyatakan adalah Tkinter. Master.title ini merupakan judul ya, judul dari program yang akan dibuat. Master geometry 300 kali 300. Jadi ini merupakan ukuran dari program yang akan dibuat. Di sini saya memakai 300 kali 300. Selanjutnya ada fungsi ya, ada fungsi. Oh, ini tuh fungsi untuk pindah ke halaman gaya ya, halaman gaya. Ini juga ada fungsi lagi, ini untuk pindah ke halaman tekanan. Selanjutnya ada label master. Teksnya itu yang pertama adalah rumus fisika. Font colornya atau warna dari hurufnya itu hitam. Terus gaya hurufnya itu times. Selanjutnya ada label yang kedua ya. Label yang kedua ini ada master, teks, gaya. Teksnya itu isinya gaya dan tekanan. Terus warna hurufnya itu hitam. Warna backgroundnya itu oranye. Selanjutnya fontnya itu atau gaya hurufnya itu Helvetica 16 bold italic. Selanjutnya ada label ketiga. Teksnya itu made by Hoiri dan Farhan. Selanjutnya warna dari hurufnya itu merah. Background dari hurufnya itu warna putih. Terus gaya hurufnya itu Verdana 10 bold. Ada label lagi, instruksi untuk silakan pilih salah satu ya gitu. Selanjutnya button sama dengan button dan master. Oh, ini merupakan button untuk pindah komen untuk pindah ke window gaya ya. Selanjutnya ada button 2. Nah, ini merupakan button untuk pindah ke laman tekanan ya. Selanjutnya main loop ini merupakan tahapan di mana program itu sudah siap akan dijalankan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya untuk tekanan dan gaya akan dijelaskan oleh rekan saya Farhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan pertama dari kelas pendidikan dari Korporasi Industri dan Robotika NIM 20097 Saya akan menjelaskan ini kodian dari tekanan yaitu diawali dengan membuka window baru dengan titel tekanan, lalu dengan lebar dan panjang 300 kali 300 diawali dengan itu. Lalu selanjutnya kita memasukkan fungsi rumusnya. Rumusnya itu adalah P sama dengan F bagi K. Nah, lalu kita masukkan di sini A sama dengan integer, A sama dengan integer agar bisa dihitung. Lalu fungsi debit ini supaya nanti saat selesai menghitung nanti nggak diterusin di angka depannya, jadi nanti kembali ke angka yang baru lagi dari 0. Nah, setelah itu setelah kita masukkan fungsinya, kita urutannya selanjutnya adalah menampilkan teks-teks dengan cara kodian label. Label ini berfungsi untuk menampilkan ini dibandingkan sama dengan kalau ini label teks F. Nanti di sampingnya ini ada
entry. Nah, entry ini untuk menginput angka-angka yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Nah, yang otomatis harusnya right gitu. Lalu selanjutnya ada tombol button. Gunanya agar saat dipencet kita mendapatkan hasil penghitungan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penampilan hasil hitungan dengan mengambil dari hasil entry yang ada di ini button. Hasil entry ini kita ambil dari rumus hitung tekanan. Itu kalau di run programnya, nah seperti ini. Ini kan penampilan rumusnya. Nah, ini pengoperasiannya. Nah, 3 dibagi 2, ya hasilnya 1,5. Berarti program ini bekerja. Nah, cukup sekian. Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang pengoperasian program Windows Gaya. Nah, di sini diawali sama dengan membuka new window dengan titel Gaya, dan panjang dan lebarnya juga sama 300x300. Nah, ini diawali dengan fungsi rumus juga, yaitu kalau gaya itu F sama dengan M kali A. Nah, di sini setelah kita masukkan fungsi rumusnya, lalu kita tampilkan rumusnya. Setelah itu di bawahnya kita masukkan pengoperasiannya agar kita dapat menghitung. Nah, ini setelah itu ada tombol button hasil. Nah, itu supaya kita dapat dapat menghasilkan dari pengoperasian rumus tadi. Kalau dijalankan jadinya seperti ini. Nah, ini rumusnya, tampilannya. Nah, ini untuk mencari F kan M kali A, namanya misalkan 5 dikali 2 kan hasilnya 10. Nah, ternyata benar hasilnya 10. Seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.